Alhamdulillahilladzi ja'ala syahra Ramadan min afdhalis syuhur wa anzala fihi al-Qur'an ba'da at-Taurati wal Injili waz Zabur walladzi akrama 'ala man yasumu fihi wa hadana minadh dhulumati ilan nur wassalatu wassalamu 'ala sayyidina Muhammadil mabrur wa 'ala alihi wa ashabihi Mada mafariqun fid dunya wa fariqun fil kubur amma ba'du. Hadratal muhtaramin, para alim, para kiai yang senantiasa kami tunggu fatwa dan nasihatnya, jamaah dari IPNU, IPPNU, ranting pekuncen yang kami hormati, muslimin, muslimat, hadani Allah wa iyyakum. Kita sampai pada doa melihat hilal. Bismillahirrahmanirrahim. Antal Hatab ni Ubaidillah radhiyallahu anhu. Dari sahabat, saking sahabat Tolhah bin Ubaidillah radhiyallahu anhu, annan nabiyya, saat temune Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kana ono sapa Kanjeng Nabi ila ra'a nalikane mirsani sapa Kanjeng Nabi al hilala ing rembulan qala ndonga sapa Kanjeng Nabi Allahumma duh Gusti Allah ahillahu alaina, mugi panjenengan kelawan hilal nuduhake ing atas kira bil amni kelawan aman wal imani lan iman wassalamati lan selamat wal islami lan tetep islamipun. Rabbi duh pangeran kita wa rabbuka lan pangeranmu hai hilal Allahu, mugi-mugi Allah ndadekake hilal rusdin, petunjuk maring kebaikan wa khairin lan kebagusan. Dari sahabat Tolhah bin Ubaidillah radhiyallahu an, sesungguhnya ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat hilal, beliau berdoa, ya Allah, semoga hilal yang engkau perlihatkan kepada kami menjadikan sebab aman dan tetapnya iman, menjadikan selamat dan tetapnya Islam. Tuhan kami semua adalah Allah yang telah menjadikan hilal ini petunjuk dan kebaikan untuk kami semua. Sahabat Tolhah ini seorang saudagar yang kaya raya. Sahabat Tolhah bin Ubaidillah ini seorang saudagar yang kaya raya. Sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diangkat menjadi rasul, sebelum Nabi Muhammad diangkat rasul, beliau dalam perjalanan perdagangannya ketemu seorang rohib. Seorang rohib itu seorang pendeta. Ketemu dengan seorang pendeta, kemudian pendeta itu bilang sama Tolhah, Tolhah, kamu beruntung akan mendapatkan Rasul utusan Allah yang paling istimewa. Jadi Kanjeng Nabi belum diangkat menjadi Rasul, itu Tolhah sudah ketemu dengan rohib, dengan pendeta Nasrani yang mengatakan bahwa kamu beruntung akan ketemu Rasul yang paling akhir, yang tidak pernah berbuat bohong, yang selalu jujur. Kemudian pada suatu hari Tolhah ini pulang dari dagangannya, dari pedagangnya. Kemudian dia bertemu dengan sahabat Abu Bakar dan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sedang bercengkrama
sedang duduk-duduk bersama. Kemudian si Tolhah ini dalam hati, tidak mungkin Abu Bakar orang yang selalu jujur, Muhammad yang tidak pernah punya cedera, tidak pun pernah salah, ini akan membohongi aku pada hari ini. Sehingga selesai Kanjeng Nabi Muhammad dengan Sayyidina Abu Bakar ini selesai bercengkrama, kemudian Tolhah bin Ubaidillah ini menemui Abu Bakar. Jangan bohong kamu Bakar, saya mau tanya, sebenarnya Muhammad itu pernah bohong apa tidak, jujur apa tidak, amanah apa tidak. Kemudian Abu Bakar menceritakan keadaan yang semuanya yang seadanya tentang Nabi Muhammad SAW. Tidak lama kemudian Sayyidina Abu Bakar dengan Tolhah ini menemui Kanjeng Nabi Muhammad. Dia menyatakan keislamannya, mengucapkan kalimat syahadat di hadapan Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Nah, Tolhah ini termasuk orang yang masuk Islam paling pertama di antara orang-orang Islam yang lain. Yang pertama yang percaya adanya diangkatnya Nabi Muhammad SAW menjadi Rasul, yang pertama adalah Abu Bakar. Kemudian dari kalangan anak-anak ini yang percaya Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Dari kalangan perempuan yang pertama kali percaya adalah Sayyidatina Khadijah al-Kubra. Kemudian dari orang-orang bangsawan yang pertama kali Zaid bin Harithah. Dari kalangan hamba Sayyidina Zaid bin Harithah dari kalangan hamba. Kemudian dari yang lain adalah Utsman bin Affan, kemudian Sa'ad, kemudian Sa'id, dan Tolhah bin Ubaidillah. Itu termasuk yang namanya as-sabiqunal awwalun, orang-orang yang mengikuti masuk Islam yang golongan yang pertama. Nah, ini sahabat Tolhah ini kalau bersaudagar labanya tidak pernah sedikit, selalu punya untung. Nah, keuntungan yang besar ini tidak disia-siakan oleh sahabat Tolhah. Dia bagi-bagikan hasil niaganya ini, hasil perdagangannya ini dibagi-bagikan kepada tetangga, kepada saudara, kepada kaum muslimin, terutama untuk perjuangan agama Islam. Nah, yang pernah terjadi, sahabat Tolhah ini menangis kebingungan. Seorang saudagar besar menangis kebingungan. Akhirnya sang istri menanyakan, ada apa? Kok sampai menangis saat kelihatannya bingung, itu ada apa? Ternyata sahabat Tolhah menceritakan, saya itu bingung dengan kekayaan saya yang menumpuk-numpuk. Duit akeh iki kanggo numpuk iki bingung. Akhirnya nanti kalau saya mati, kemudian harta ini justru menjadikan aku menghalangi surga, apa jadinya? Akhirnya istrinya memberi masukan, begini aja mas, kita bagi-bagikan. Akhirnya hasil dagangan itu dibagi-bagikan, habis, tidak ada sisanya. Ini satu kedermawaannya sahabat Tolhah bin Ubaidillah. Pernah juga beliau menjual tanahnya laku 40.000 dinar. Kalau 1 dinar itu sekarang sekitar
200 juta kok, 200.000 kok. Sekali 1 dinar itu sekitar 200.000 kali 40.000, ya hampir miliaran lah. Uang yang menumpuk miliaran ini tidak membuat dia gembira, tidak, sahabat Allah itu senang seluah ini saya punya uang banyak mesti yang, tapi dia justru bingung uang yang banyak ini mau diapakan. Akhirnya sahabat-sahabat di Madinah ini dipanggil, diundang, diajak jalan-jalan, suruh gembol uang itu, dibagi-bagikan, tiap orang ketemu dibagi, tiap ada rumah ditotok dikasih sampai habis. Uang yang miliaran itu dibagi-bagikan sampai habis, sehingga sahabat-sahabat menyaksikan tidak ada sahabat yang paling dermawan selain sahabat Thalhah bin Ubaidillah. Namun demikian, Nabi pernah bersabda bahwa Thalhah ini akan masuk surga dengan perlahan-lahan. Nah, ini yang menjadikan Thalhah menjadi rasanya semacam khawatir, ini kok masuknya surga nanti malah tidak cepat, justru perlahan-lahan. Karena apa? Karena mengurusi urusan duniawinya itu. Nah, dari motivasi itulah beliau menjadi dermawan yang paling hebat. Apabila sudah ada penetapan dari pemerintah yang berdasarkan Ru'yatul Hilal, umat tidak boleh bimbang. Jika masih bimbang namun tetap puasa, maka ia termasuk orang yang durhaka kepada Nabi. An Abi Yaqdhan Ammar bin Yasir radhiyallahu anhuma qala man shamal yaumal ladzi yusakku fihi faqad asa Abul Qasim sallallahu alaihi wasallam. Man utawi sapane wong soma kang poso sapa si wong al yauma ing suci dina alladzi kang utawi dina mau yusakku mamangi fihi ing dalam dunya ing dalam dina faqad asa mongko temen-temen maksiat sapa si wong sing poso nang dina sing mamang niku, maksiat marang Abul Qasim. Maring Abul Qasim niku julukane Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari Abi Yaqdhan Ammar bin Yasir radhiyallahu an berkata, barang siapa yang berpuasa pada hari yang diragukan, maka orang tersebut durhaka atau maksiat kepada Abi Qasim, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini diriwayatkan Imam Abu Dawud dan Imam Tirmidzi. Kita masuki selanjutnya, orang-orang yang berkewajiban puasa Ramadan. Orang yang berkewajiban puasa Ramadan adalah satu orang Islam yang sudah balik. Jadi anak-anak kecil ini tidak berkewajiban melaksanakan puasa. Yang dimaksud anak kecil ini ya anak-anak yang belum balik. Kalau orang umurnya sudah banyak tapi tetap kecil, itu namanya bukan anak kecil tapi namanya kike. Bahasa Jawa niku kike, orang gede-gede. Dua, punya akal. Kalau orang tidak punya akal maka tidak diwajibkan berpuasa. Punya akal itu berarti akalnya sehat. 3, kuat untuk menjalankan puasa. 4, suci dari haid dan nifas. Syarat sahnya puasa. Syarat sahnya puasa: 1, beragama Islam. Maka tidak sah non muslim melakukan puasa. Ono wong Kristen kok melakoni puasa, puasane mboten sah. 2, tamyiz, mempunyai akal sehat. Maka tidak sah puasanya orang gila. Orang gila kok puasa tidak sah. Malah orang gila ini istimewa sekali.
dalam keadaan COVID-19 Corona ini belum ada berita orang gila kena Corona. Belum sampai saat ini belum ada itu berita ya. Baik dari kesehatan, dari laporan dari manapun belum pernah ada. Namun demikian, meskipun dia kebal, tapi tidak sah melakukan puasa. 3. Suci dari haid dan nifas. Suci dari haid dan nifas. Maka orang yang sedang haid atau nifas haram untuk berpuasa. Ini mbak. Jadi haid, nifas itu kalau sampean puasa hukumnya haram. Ya. Maka apabila ikut menahan apa yang membatalkan puasa, tidak boleh disertai dengan niat puasa. Ada orang perempuan sedang haid, keluarganya puasa semua, mau makan bingung, mau minum tidak ada yang diminum. Akhirnya dia ikut menahan yang membatalkan puasa. Itu tidak boleh disertai dengan niat puasa. Jadi puasa ini ngelih ya melu ngelih, tapi tetap nanti kalau sudah suci besok wajib qadha. 4. Niat pada malam hari setiap malam bulan Ramadan. Apabila pada malam hari tidak niat, maka puasanya tidak sah, dan orang yang lupa niat tadi wajib imsak, yaitu menahan hal-hal yang membatalkan puasa sampai terbenam matahari. Jadi kalau ada orang yang lupa malamnya tidak niat, maka siangnya tetap harus ikut puasa, harus menahan hal-hal yang membatalkan puasa. Tapi puasanya masuk BS, tidak dihitung. Diterangkan an Hafsah ummul mukminin anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala dawuh sapa kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, malam yubayyiti siyama qablal fajri fala siyamalah. Man utapi sapane wong lam yubayyiti kang orang nginepake ing niat, malam yubayit isyama orang-orang lam yubayit orang ini pakai asyama ing niat poso qablal fajri sadurunge fajar, fala siyama lahu mongko ora ditung poso lahu kati wong sing ora niat mengine kuwi. An Hafsah saking Sayyidatina Hafsah ummul mukminin, ibune wong-wong mukmin kabeh. Ummul mukminin niki julukane garwane Kanjeng Nabi. Jadi garwane Kanjeng Nabi niku julukane ummul mukminin, ibune wong-wong sing beriman. Itu julukannya istri-istri daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa lagi? Ya Siti Khadijah, Siti Aisyah, Siti Hafsah, Ummi Kulsum. Siapa lagi? Masih banyak itu. Mariyatul Qibtiyah. Tapi Mariyatul Qibtiyah ini istri hadiah itu, Hindun. Itu nanti kami terangkan pada season berikutnya, nanti nama-namanya istri daripada Rasulullah SAW. Untuk diketahui saja ini, kalau kita banyak cerita sahabat-sahabat di sini nanti materinya tidak sampai ya. Untuk diketahui saja, Hafsah ini adalah putri dari Sayyidina Umar bin Khattab. Dari Sayyidah Hafsah ummul mukminin radhiyallahu anha, sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda,
Barang siapa tidak niat pada malam hari sebelum fajar untuk berpuasa, maka orang tersebut tidak dianggap berpuasa. Artinya puasanya tidak sah. An Hafsah ummul mukminin, saking Sayyidatina Hafsah rupane ummul mukminin, yaiku kang dadi ibune wong mukmin, annan nabiyya setuhune Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam qala dawuh saka Kanjeng Nabi, la siyama ora ditung poso liman kadhe wong lam yufridhu kang ora merdoake sapa si wong hu ing poso minal laili saking wengine poso mau. Jadi sing wong kok ora wengine ora niat berarti ora ditung poso. Jadi Sayyidah Hafsah Ummul Mukminin radhiyallahu anha, sesungguhnya Nabi bersabda, tidak dianggap berpuasa bagi orang yang tidak memfardukan diri niat puasa fardu pada malam hari. Jadi nek poso wajib itu harus niat pada malam hari. Puasa wajib itu apa saja? Ramadan puasa wajib. Nazar, wah nanti kalau saya dapat jodoh, dapat pinangan, kemudian saya akan puasa 2 hari. Ini puasanya wajib, itu puasa nazar. Ternyata betul dipinang. Malahan janjian nanti kalau kawin kamu akan mendapatkan sapi. Artinya lamarannya pakai sapi, akan dilamar sapi sampean. Wah, seneng kok. Terus puasa 2 hari. Nah, puasa 2 hari yang dinazarkan begitu itu hukumnya wajib, maka harus niat pada malam harinya. Kemudian puasa qadha. Puasa qadha itu juga hukumnya wajib, itu harus niat pada malam hari. Catatan, untuk puasa sunnah boleh niat pagi hari sebelum zawal, dengan syarat dari pagi belum melakukan hal-hal yang membatalkan puasa. Nek posone niku, kalau puasanya ini puasa sunnah, boleh niat pagi-pagi sebelum zawal. Sebelum zawal itu sebelum matahari di tengah-tengah. Waktu duhur itu namanya waktu zawal. Waktu matahari di tengah-tengah itu namanya waktu zawal. Nah, itu sebelum, itu berarti panjenengan dari pagi sholat subuh, setelah sholat subuh kemudian tidur, tangi jenggileng, wah jam 11 sehari minuman tidak ada, sehari makanan mil-mil tidak ada, daripada ini tinggal separuh lagi niat poso sunnah, boleh gitu. Kanjeng Nabi juga pernah datang ke rumah Aisyah, Sayyidina Aisyah, tidak ada makanan, pindah datang ke rumah Hafsah, tidak ada makanan, akhirnya saya puasa aja deh. Niat puasa setelah pagi itu boleh panjenengan. Tapi kalau qadha, kalau apa nazar tidak boleh ya. Namun demikian pada hari-hari yang disunahkan puasa ini, kalau orang niat puasa dengan qadha boleh. Tapi niatnya malam. Satu contoh begini, besok hari Arafah. Oh, hari Arafah ini kan disunahkan puasa. Kemudian kiringan, wah saya punya hutang pada Ramadan kemarin, sekalian niat qadha pada hari itu boleh. Pada malamnya diniati qadha boleh, dapat pahala qadha, juga dapat pahala menghormati sunnahnya Arafah. Kemudian syarat sahnya puasa lagi imsak, yaitu menahan hal-hal yang membatalkan puasa. Waktunya dari fajar sampai maghrib.
6. Masuknya waktu ditetapkannya puasa Ramadan yaitu setelah ada ru'yatul hilal. Nah ini untuk apa? Untuk hal-hal yang sini, kitab yang diterangkan di sini ini mengambil dari kitab Riyadul Badi'ah. Tapi kalau dalam kitab yang lain, kitab Safinatun Najah, ini imsak, kemudian niat, ini masuk dalam rukun puasa. Kalau dalam Riyadul Badi'ah disebutkan 1, rukun syarat sahnya itu dijadikan 1. Kita lihat di halaman nomor 5, imsak yaitu menahan hal-hal yang membatalkan puasa waktunya dari fajar sampai maghrib. Ya. Fajar itu kapan? Fajar itu dimulainya masuk waktu subuh, itu namanya fajar. Fajar tani. Yang pertama fajar kidhib, yang kedua fajar tani. Fajar kidhib ini fajar yang kelihatan terang, namun itu belum keluar fajarnya. Itu namanya fajar kidhib. Nah ini masih diperbolehkan makan minum, boleh diperbolehkan, hal-hal yang membatalkan puasa itu belum berlaku. Lah gimana Pak kalau imsak? Nah, ini kan ada ya. Imsak. Nah, imsak itu masih diperbolehkan untuk makan, untuk minum. Yang namanya imsak ini hanya ada di Indonesia. Jadi kan di Malaysia, di Saudi tidak ada bahasa imsak 10 menit sebelum subuh, 12 menit sebelum subuh ada perhatian imsak tidak ada. Itu yang ada hanya di Indonesia. Mengapa kok ada demikian? Karena imsak ini untuk memperingatkan bahwa sebentar lagi akan selesai waktu untuk makan-makan, untuk minum-minum, untuk hal-hal yang membatalkan puasa. Jadi kalau dengan masih makan belum selesai kok imsak jangan dibuang. Selesaikan sampai selesai. Nah, untuk ngati-hati ini kalau sudah ada perhatian imsak dari imsak sampai subuh biasanya antara 10 sampai 13 menit itu kamu copot, kamu bagi 2, separuhnya untuk menyelesaikan, separuhnya untuk mulai mempersiapkan imsaknya itu. Jadi ojo ono imsak dileteh-letehke tidak jadi itu, eman-eman. Nah, adanya peringatan imsak itu agar kalau tidak ada peringatan semacam itu, pas panjenengan masih mengunyah, ternyata azan subuh. Wah, ini kan Pak Dilek wis ketarung subuh, ndak dilek kok sudah tanggung. Nah, untuk mengantisipasi itu ulama-ulama Indonesia, ulama-ulama kuno mencari jalan ada waktu imsak. Bismillahirrahmanirrahim. Ada yang mau tanya Pak? Enggak? Ada yang mau tanya? Enggak. Kalau enggak lanjut. Lanjut ya. Hal-hal yang membatalkan puasa. 1. Masuknya ain. Ain itu sesuatu, benda, ke lubang yang menerus ke dalam tubuh dengan sengaja. Jika tidak sengaja puasanya tidak batal. Untuk itu puasanya orang yang diinfus
atau disuntik itu tidak apa-apa. Ini untuk infus ini masih khilaf, nanti keterangannya ya. Lubang yang dimaksud adalah mulut, telinga, hidung, kubul, dan dubur yang jelas-jelas membatalkan puasa. Itu yang masuk, ain yang masuk ke dalam lubang mulut, telinga, hidung, kubul, dan dubur. Mata tidak masuk ya. Nah kemudian gimana kalau suntik? Suntik ini ada berpendapat begini. Suntik, kalau suntiknya itu karena suntik untuk obat, untuk tombol, ini diperbolehkan. Tapi kalau suntiknya untuk suplemen, ada sebagian yang mengatakan tidak boleh. Namun ini juga dilihat lewatnya, lewat suntikannya, lewat mana. Kalau infus sebagian membolehkan, sebagian ulama juga tidak memperbolehkan. Nah, kemudian kami buat infus dan suntik masuk dalam tidak apa-apa. Kami dikasih pelajaran ini oleh Pak Kiai Imron Masyadi dulu, bahwa suntik infus itu tidak membatalkan puasa. Pak Zuhdi juga begitu. Namun kita hati-hati, ada kaul yang lain yang mengatakan kalau infus membatalkan puasa. Nah, ini kita harus bisa memilah-milah. Maka kalau memang dalam keadaan puasa, kalau tidak harus diinfus, ya tidak usah diinfus. Kalau masih dalam keadaan puasa. Wah, tapi biasanya kan kalau orang sakit itu mesti tidak puasa, Pak. Nah, ada yang orang sakit yang berpuasa itu masih ada, masih banyak. Jangan bilang begitu. Cuman kadang-kadang dokternya yang was-was, ini kalau puasa nanti akan menjadikan parah. Nah itu akhirnya dilarang untuk puasa. Dua, muntah yang disengaja. Yang membatalkan puasa juga muntah yang disengaja. Kalau tidak disengaja tidak batal. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, saking sahabat Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Siapa kemarin namanya? Abdurrahman. Nama kelahirannya Abdus Syamsi. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ngendika sapa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man dara'ahul qai'u fala qada'a alaihi wa man istaqa'a fa alaihil qada. Man dara'ahu sing sapa ngeklanjurhu al qai'u ing mutah, wong sing terlanjur mutah, fala qadha mongko ora qadha alaihi ing atase wong sing mutahe terlanjur mau. Berarti ora sengaja. Man utawi sapane wong dara ahul qayu kang terlanjur mutah, fala qadha mongko ora ana qadha iku maujud alaihi ing atase wong sing mutah mau. Waman utawi sapane wong istaqa'a sengaja gawe mutah, istaqa'a sengaja gawe mutah sapa si wong, fa alaihi mongko tetep ing atase wong al qadha'u ing qadha. Dari Abi Hurairah radhiyallahu an berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang terlanjur mutah, maka tidak wajib qadha baginya. Baginya wajib meneruskan puasa. Adapun orang yang sengaja berusaha mutah, maka wajib qadha, yaitu puasanya batal.
Bagaimana orang betul-betul tidak sengaja, begitu rasanya ini masuk angin barangkali terus muntah, ini tidak menjadikan batal. Caranya gimana? Setelah selesai muntah, berkumur sampai bersih. Nah ini berkumur sampai bersih. Nah, berkumurnya ini tidak makruh karena untuk membersihkan hal-hal yang najis. Ketahui kalau muntahan, utah-utahan bahasa Jawa ya, utah-utahan itu hukumnya najis. Nek kena badan, kena baju harus dicuci. Tapi kalau ludah tidak najis. Sampan jalan ana wong edan ngidoni. Udah kadung wudu dari rumah, mau sholat di masjid, ketemu wong edan didoni, tetap kamu teruskan, itu tidak najis. Cuman sesuatu yang menjijikkan saja. 3 yang membatalkan puasa, jima, yaitu bersetubuh dengan istri pada siang hari. Juga disengaja, kalau tidak sengaja tidak apa-apa. 4. Keluar mani yang disengaja seperti onani, bersetubuh atau keluar mani karena usapan tangan istri. Kalau keluar maninya itu tidak sengaja seperti mimpi, itu tidak membatalkan puasa. Jima itu bisa loh, bersetubuh dengan istri yang lupa itu bisa, enggak? Itu tidak membatalkan puasa. Itu kejadiannya kan ada anak muda kawin di akhir bulan Saban. Jadinya kan bisa jadi sangkan senenge ora kilingan lebat subuh rame-rame. Setelah selesai baru ingat, Pak, ini ternyata puasa, Dek. Oh iya Mas ya. Tapi kan kita tidak sengaja. Nah, berarti tidak membatalkan puasa. Beda loh, kalau disengaja nanti ada kifarat, ya. Ada kifaratnya nanti. 5. Gila meskipun sebentar di siang hari. 6. Ayan. Ayan itu bahasa Jawane serawan celeng. Epilepsi. 7. Berbuka sebelum saatnya. Yang nomor 7, berbuka sebelum saatnya, seperti orang yang mengira sudah maghrib, sudah wuruk, ternyata belum ada belum, dan orang itu berbuka duluan. Panjenengan wis disiapke bukonan, wah kok peteng, ini gelap, mungkin sudah maghrib, mungkin nggak punya jam, nggak apa-apa. Akhirnya kamu ngetamul makan sendiri. Setelah makan ternyata listrik muruk, adzan maghrib, wah belum maghrib. Nah, ini puasanya batal karena buah. 8. Murtad, keluar dari Islam. 9. Keluar darah haid atau nifas. Yang 10. Wiladah, yaitu melahirkan. Itu hal-hal yang membatalkan puasa. Ada yang mau bertanya tentang hal-hal yang membatalkan puasa? Daripada sampean nanti takok-takokan karo kancane dhewe malah bingungi. Poin 5. Poin 5, gila meskipun sebentar di siang hari. Wis tahu sudah pernah gila belum? Saya juga belum pernah gila, jadi saya bingung. Jadi orang gila meskipun sebentar itu menjadi batal puasanya. Lah kemudian setelah sadar lagi orang ini tetap diwajibkan imsak. Wajib imsak, wajib
meneruskan puasanya, namun puasanya tidak berlaku, tidak orang kandung, puasanya BS karena kena gila. Nah ini untuk poin yang panjenengan tadi tertawa, opo yo sih bersetubuh kok lalen ya. Yang poin ketiga ini pernah kami lihat di TV apa itu Indosiar, itu ada mubalek terkenal membuka tanya jawab live secara langsung di Cirebon. Pertanyaannya begitu, bagaimana mah kalau jima secara di siang hari tapi lupa? Dia jawab, batal, karena tidak mungkin dua orang akan lupa bersama-sama. Jawabannya begitu. Ini meskipun dia mubalek terkenal, tetap tidak boleh diikuti yang demikian, karena dalam kitab fikih menyatakan kalau bersetubuhnya tidak disengaja tetap tidak membatalkan puasa. Terus ya. Bismillahirrahmanirrahim. Boleh bersetubuh di malam hari. Nah, ini boleh bersetubuh di malam hari. Diterangkan dari sahabat Ubaidillah bin Musa dari Israel. Ini Israel ini bukan malaikat, ya. Israel ini nama sahabat ini. Dari Abi Ishaq dari Barra radhiyallahu anhu, ia berkata, di antara sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ada seorang yang ketika berbuka ia terus tidur, tidak makan di waktu malam sampai siang hari. Jadi begitu buka terus tidur lagi. Adapun sahabat Qais bin Sirmah Al-Ansari berpuasa. Ketika datang waktu berbuka, datang kepada istrinya dan bertanya, apa ada makanan? Ini Qais bin Sirmah ini orangnya tidak punya ini ya. Dia istrinya tidak sampai bisa menyediakan untuk berbuka puasa. Sang istri menjawab, tidak ada. Takok buka ono ora ono buka apa-apa. Terus lalu dia pergi. Sahabat Qais bin Sirmah ini kemudian pergi. Tidak lama kemudian datang lagi kepada istrinya untuk mengajak bersenang-senang. Ayo, daripada kita tidak bisa berbuka puasa dengan makanan, dengan minuman, ayo kita rame-rame saja sudah Bu. Ibunya, istrinya juga kebingungan, lah ini kan masih berpuasa, Istrinya diajak bersenang-senang juga nggak mau lagi. Istrinya pun memperingatkan ini adalah puasa, tidak mau diajak bersetubuh. Siang harinya Qais bin Sirmah ini terus menghadap kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan menceritakan kejadian semalam kepada Rasulullah. Kanjeng Nabi, semalam saya tidak bisa punya makan, mau buka tidak ada buka apa-apa. Kemudian setelah itu saya pikir untuk berbuka, sudah kami mengajak istri saya takjak rame-rame, takjak bersubuh. Tapi istri saya juga tidak mau, Kanjeng Nabi, katanya ini masih puasa. Setelah sahabat Qais bin Sirmah ini curhat semacam itu, kemudian turun ayat uhilla lakum lailatas syamir rafatu ila nisaikum hunna libasul lakum wa antum libasul lahun alimallahu annakum kuntum tahtanuna anfusakum fataba alaikum wa afa ankum fal ana bashiruhunna wabtahu ma kataballahu lakum wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr
thumma atimmus siyama ilal lail. Barang wis sahabat, setelah sahabat Qais bin Sirmah ini curhat kepada Kanjeng Nabi, kemudian Allah menurunkan ayat uhilla lakum lailatas siyamir rafatu ila nisaikum. Uhilla den halalake lakum marang sira kabeh lailatas siyami ing wengine poso. Dihalalake apa? Ar-rafathu. Ya. Apa? Ya. Maknane itu ya kowe mesti ora ngerti ya, ha? Ila nisaikum maring wong wedok ira kabeh. Ar-rafasu ya ila nisaikum ing wong wadok ira kabeh. Hunna utawi wong wedok iku libasun dadi pakaian lakum marang sira kabeh. Wa antum utawi sira kabeh iku libasun pakaian lahunna kaduwe wong wedok. Wong lanang ditakane wong wedok dadi pakaiane wong lanang. Alimawun mirsani sapa Allahu Gusti Allah annakum suhune sira kabeh kuntum ya iku sira kabeh ana sapa sira kabeh iku tahtanuna anfusakum. Maknane sing pas iku tahtanuna. Mana tahan? Maknane mana tahan deh gampang. Tahtanuna anfusakum, tidak mampu menahan diri kamu sekalian. Fataba alaikum, monggo nrimo tobat sapa Allah alaikum ing atase sira kabeh wa afalan ngapura sapa Allah angkum saking sira kabeh. Fal ana monggo saiki basiruhunna seneng-seneng ana sira hunna ing wong wadok sira waqtahu lan sayukya maka taqallahu barang kang netepake sapa Allah lakum maring sira kabeh. Barang wis kuwi terus Gusti Allah jelaske saiki sampean padha nyampurana. Fal ana basiruhunna monggo saiki basiruhunna padha nyampurana sira kabeh hunna ing wong wedok-wedok sira kabeh. Waqtahu lan sayukjo anggone nyampuri mau maka taqallahu lakum barang kang wis netepake sapa Allah lakum marang sira kabeh. Wa kulu lan mangano sira kabeh wasrabu lan ngombe sira kabeh hatta yatabayyana sehingga pertelo lakum kabeh sira apa al khaitu benang al abyadu kang putih minal khaitil aswadi saking benang kang ireng minal fajri saking wektu fajar. Tumma atimmu siyama tumma atimmu monggo nuli nyempurnakno sira kabeh asyama ing poso ilal laili temeka maring wektu bengi. Maksudnya wektu bengi wektu datangi batese wektu bengi yaiku maghrib. Hatta yatabayana sehingga pertelo sehingga jelas. Hatta yatabayana sehingga jelas lakum kadue sira nunggurine wakulu wasrabu mangano sira kabeh wasrabu lan ngombe sira kabeh. Lha iki sing mau keterangan mau imsak niki. Lah niku kalau waktu fajar ini membedakan benang putih dengan benang yang hitam itu akan samar. Ini menandakan waktu fajar. Nah sekarang banyak listrik, meskipun sekarang banyak listrik bisa kamu coba. Kamu ambil benang putih sama benang hitam, kamu keluar dari rumah pada waktu menjelang subuh, itu membedakan benang putih dengan benang hitam itu tidak akan kelihatan dengan sempurna. Jejerke endi sing ireng endi sing putih mboten
Boten jelas. Nah itu dulu pakainya, pakai pertandanya, pakai menentangkan benang putih dengan benang hitam. Nah itu waktu fajar. Dihalalkan bagi kamu pada malam hari puasa bercampur dengan istri-istrimu. Mereka adalah pakaianmu dan kamu adalah pakaian mereka. Allah mengetahui bahwasanya kamu tidak dapat menahan nafsumu. Mana tahan ini mau tadi ya. Karena itu Allah mengampuni kamu dan memberi maaf kepadamu.